Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada praktikum kali ini ya, berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari apa itu variabel, operator, kemudian ekspresi. Nah, di praktikum kali ini akan menerapkan berbagai macam istilah tersebut ya, seperti variabel, operator, dan ekspresi yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, adapun bentuk project yang akan kita buat seperti ini ya. Nah, kita akan membuat kalkulator sederhana ya. Ini kalkulator standar yang fungsinya masih standar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Jika kita coba misalnya, nah berjalan sesuai dengan apa yang diinputkan ya. Misalnya untuk yang bilangan desimal, di sini kita tes 2,5 misalnya ditambah 3,5. Nah, hasilnya seperti ini ya, muncul. Adapun juga bilangan negatif, misalnya kita inputkan negatif 6 ditambah plus 7, nah hasilnya 1. Nah, ini kurang lebih project yang akan kita buat hari ini ya. Nah, bagaimana membuatnya? Silahkan kalian buka dulu Microsoft Visual Studio-nya di komputer masing-masing. Setelah jendela aplikasinya terbuka, silakan kalian pilih Start New Project, diklik. Nah, di sini tampilannya kita pilih Visual Basic, sudah ya. Ini Visual Basic, kemudian Windows Form Application, kemudian klik OK. Kita tunggu. Nah, muncul ya, ini lembar kerja kita, formnya ya. Pertama kali kita akan membuat tampilan formnya terlebih dahulu ya. Tampilan seperti ini, ada layar untuk menampilkan hasilnya, kemudian tombol untuk menekan atau memilih angka-angkanya, dan tombol-tombol untuk memilih operasinya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagiannya. Untuk menampilkan hasil kita menggunakan komponen text box ya. Untuk menampilkan hasilnya kita cari dulu komponen text box. Nah, di sini ya, ini komponen text box. Kita klik, kemudian kita klikkan di form kita. Kita taruh di bagian atas ini. Kemudian untuk melebarkannya kalian bisa mengklik segitiga ini ya, segitiga hitam ini. Nah, kalian klik, nanti muncul pilihan text box text ya. Pilih di klik atau di checklist multiline-nya. Oke, setelah itu nanti akan muncul banyak titik-titik kotak-kotak putih. Ini bisa kita tarik ya, dan kita perbesar sesuai dengan yang kalian inginkan untuk tampilan layarnya. Nah, di sini di propertiesnya kita atur ya. Jadi setiap komponen yang ada di toolbox kita atur propertiesnya di jendela properties ini ya. Ingat, masing-masing toolbox itu ada propertiesnya. Nah, di sini di komponen text box kita akan memberikan dulu nama ya, nama komponennya, supaya nanti pada saat pengkodingan atau membuat kode kita tidak bingung untuk memanggil komponennya ya, komponen apa yang akan kita kasih kodenya. Nah, di sini di text box 1 kita kasih namanya, kita rubah terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ganti bukan text box 1, text box hasil ya. Nah, ganti name-nya properti text box 1, name, ganti text box hasil ya. Kemudian di properti text-nya kita ganti misalnya untuk mengetes ya, mengetes tampilannya seperti apa, beri angka 0.
Nah ini karena terlalu kecil, bisa kita rubah ukurannya. Ini hanya untuk mengetes ya, angka 0 ini hanya untuk mengetes, nantinya angka 0 nya itu hilang kayak gini ya, nanti angkanya ini hilang, tampilan textboxnya kosong ya. Nah ini hanya untuk mengetes, kita untuk membantu mengatur ukurannya ya. Bagaimana memperbesar ukuran teks ini ya, angka 0 nya kalian pilih properti font ya. Di sini ada properti font. Nah di sini ada kotak dengan titik 3, kalian klik. Nah di sini akan muncul jendela font. Nah ini di sini kita atur ukuran fontnya, mau besarnya mau seberapa. Misalnya kita setting 24, kemudian font stylenya kita pilih bold misalnya ya, kemudian oke. Nah itu tampilannya, bisa kita perbesar sedikit. Ini hanya untuk mengetes saja ya. Nah biasanya kan kalau kalkulator tuh angkanya di sebelah kanan ya, ini kan angkanya masih di sebelah kiri. Kita akan geser ke kanan, kalian cari properti, masih di properti textbox ya. Ini perhatikan propertiesnya masih properti punya textbox hasil. Kalian cari nah ini text align ya, text align-nya di sini masih left, kalian klik. Nah nanti akan muncul kotak dengan anak panah ini ya, simbol panah ke bawah, kalian klik, ganti ke right. Nah posisinya akan pindah ke right, kanan ya, text align-nya. Oke, ini untuk pengaturan text box-nya ya. Bisa kita atur lagi. Nah kalau sudah dirasa pas, bisa kita hapus. Kita hapus kembali ininya ya, properti teksnya. Ini kan ada angka 0, kita hapus lagi. Kita hapus. Nah, jadi di sini kosong. Udah, jangan diotak-atik lagi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tombol-tombolnya. Ini ya, tombol untuk angka. Kalian gunakan komponen toolbox button ya. Cari komponen toolbox buttons. Nah, ini ada, diklik, kemudian diklik di form. Nah, di sini ukurannya kita perbesar ya, tombolnya. Kira-kira ya seberapa besarnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini teksnya bisa kalian ganti. Oke, sebelum mengganti teks, kita akan mengganti ukurannya ya. Kita mengganti ukurannya di font seperti tadi ya, diklik di bagian fontnya, ibu ulangi ya. Ini properti punya button, kita akan mengatur ukuran fontnya, maka dicari properti button 1 font, atau kita rubah dulu juga bisa ya, merubah namanya. Di sini bukan button 1, tapi kita rubah namanya menjadi button, misalnya button angka 1, button angka 1, karena nanti kan button ini menampilkan angka 1 namenya. Kemudian fontnya kita ganti size nya 10 misalnya, atau terlalu kecil bisa diganti 16. Oke. Nah di sini kita ganti, kemudian isi teksnya ya. Nah teksnya kan masih button 1, kita ganti jadi angka 1. Nah ganti angka 1, kemudian lepas atau enter. Nah ini muncul angka 1-nya ya. Sudah jadi ini satu button ya. Nah untuk memperbanyak tinggal kita copy aja ya, kita copy, diklik dulu pada button 1, kemudian kalian pencet atau tekan tombol keyboard kombinasi Ctrl plus C ya, Ctrl, tekan tombol Ctrl dan tekan tombol C ya. Setelah itu tekan lagi untuk mempastenya, Ctrl V ya. Nah nih jadi akan terduplikat ya objeknya, terduplikat. Nah kita sekali lagi kita pastekan ya. Tadi kita kan sudah mengcopy, jadi kita tidak perlu mengcopy lagi.
langsung aja kita paste atau tekan Ctrl V. Nah, muncul lagi ya satu. Kita atur jaraknya ya yang pas seperti apa. Nah, kalau sudah, nah kalau tadi kita mengcopy satu objek, sekarang kita akan mengcopy tiga-tiganya. Kita copy sekaligus. Caranya kita seleksi itu tekan ya, tekan kursor di sembarang tempat, klik kiri, kemudian geser sampai melingkupi tiga kotak ini ya. Nah, setelah kotaknya sudah melebihi ukuran kotak angka 1 ini, lepas. Nah, nanti akan objeknya secara otomatis terpilih. Lakukan hal yang sama, mengcopy, tekan Ctrl keyboard plus C, kemudian kita mempastekan, tekan tombol Ctrl V. Nah, jadi ada langsung 3 objek tercopy sekaligus ya. Oke, kita sekali lagi kita pastekan Ctrl V. Nah, sudah dapat 3 baris ya, 3 baris tombol. Kita butuh 1 baris lagi. Sekali lagi kita pastekan Ctrl V. Nah, dapat sudah. Kita atur jaraknya. Usahakan jarak satu sama lainnya sama ya, biar enak dilihat. Nah, sekarang kita kan untuk tombol angkanya sudah selesai. Sekarang tombol untuk operasinya ya, kita kopikan secara, kalau tadi kita copy secara horizontal, sekarang kita copy secara vertikal atas bawah. Sama, kita klik kiri di sembarang tempat, jangan dilepas, klik kiri jangan dilepas, terus sampai melewati 4 kotak ya, 4 button ke bawah. Nah, jadi otomatis di sebelah sini terseleksi. Sama, kita copy Ctrl C, kemudian kita paste Ctrl V. Kita geser. Nah, kita geser. Kemudian kita akan membuat satu lagi ya. Nah, ini untuk tombol CE dengan tombol sama dengan. Kita copy satu aja. Ctrl copy, Ctrl paste. Kita perbesar. Nah, ini satu lagi kita copy ke bawah, Ctrl copy, Ctrl C plus Ctrl V. Kita copy lagi ke bawah. Nah, jadi tombolnya ya. Kalau kelebihan foamnya bisa kita kecilin. Nah, foamnya. Oke, kita tarik yang kotak putih ini, kita tarik ke atas. Nah, sudah jadi ya layout atau tampilan foam dari kalkulatornya. Nah, sekarang kita tinggal mengatur propertinya ya. Tadi kita baru mengatur properti punya text box ya, dan tombol 1 ya. Sekarang kita akan mengatur tombol untuk angka 2. Nah, ini kita ganti ya, kalian klik di sebelahnya, button yang di sebelah sini, di tengah sini, atas tengah, kita ganti namanya menjadi, name-nya diganti. Sini kan name-nya masih button 1, kita ganti menjadi button angka 2. Jangan pakai spasi ya, penamaannya harus depet ya. Button angka 2. Kemudian kita ganti teksnya ya, ukurannya tidak perlu kita ganti karena tadi sudah mengcopy dengan yang sebelumnya, masih ukurannya masih sama. Jadi kita tinggal mengatur atau merubah properti teksnya saja. 1 diganti 2. Nah, kemudian sama, selanjutnya kita ganti dulu namanya di button sebelahnya. Kita ganti lagi button 2 di sini kan, ganti lagi menjadi button angka 3 ya.
button angka 3. Nah, name-nya diganti, di bawah juga diganti teksnya ya, properti teksnya ini ganti jadi angka 3. Oke, selanjutnya kita seleksi yang bagian sini, sama kita rubah name-nya. Di sini kita tambahkan button angka 4. Nah, button angka 4. Kemudian kita ganti teksnya, di sini masih 1, ganti angka 4. Kemudian klik lagi di tengahnya, kita ganti di sini button angka 5. Kemudian di bagian teksnya kita ganti kalimat. Lanjut ke button sebelahnya, kita ganti namanya juga. Oke, saya cek dulu, ini sudah diganti ya. Nah, ini juga sebelah, kita ganti name-nya jadi button angka 6. Teksnya juga kita ganti teks 6. Kan bingung nih kalau nggak kita kasih nama nih, button angka berapa, ini button 8 tapi di sini nanti isinya bukan 8. Makanya inilah gunanya nama ya, kita rubah namanya biar tahu ini buttonnya button berapa gitu. Sama ya, kita rubah button angka 7, teksnya ganti 7. Lanjut terus sampai semua button terganti nama sama teksnya. 8, kita ganti teksnya 8, ini 9, button angka 9, teksnya kita ganti juga, properti teksnya 9 ya. Oke, sama angka 9, angka 9. Nah, di sini yang di tengah sini kita ganti menjadi button angka 0. 0. Teksnya juga kita rubah 0. Nah, untuk yang kiri kanan sini itu plus minus ya, plus min. Di sini kasih button plus min, plus min. Teksnya diganti menjadi plus atau min. Nah, yang di sini di sebelah paling kanan itu button untuk angka koma ya, button koma, tapi di sininya di teksnya ibu kasih titik karena di komputer ibu sistem desimalnya menggunakan titik. Mungkin ada di komputer kalian yang sistem desimalnya menggunakan koma ya. Kalau di komputer kalian sistemnya menggunakan koma, maka di sini ganti teksnya bentuknya koma bukan titik ya. Sudah ya, untuk angkanya sudah selesai kita setting untuk properti name sama teksnya. Sekarang kita untuk yang button untuk operasinya, kita ganti name-nya, ini button tambah ya, namanya button tambah, teksnya diganti simbol tambah. Simbol tambah dengan cara menekan tombol tekan tombol keyboard shift, kemudian cari tanda plus ya. Nah, plus sama, kemudian yang bawahnya button kurang, teksnya ganti tekan kurang, shift kurang, salah, langsung simbol kurang ya, nggak usah pakai shift. Kemudian
Kemudian selanjutnya button kali, tapi sini komputer nanti teksnya menggunakan simbol bintang ya. Simbol bintang tuh ada di angka 8, tekan tombol shift, nah nanti muncul angka bintang. Kemudian yang terakhir di sini button bagi, simbolnya garis miring ya, di teksnya ganti garis miring seperti ini, bagi. Oke, 2 tombol lagi ya, lanjut. Di sini untuk nanti untuk tombol CE ya. CE itu clear ya, singkatan dari clear. Nah, ini button clear ya. Atau hapus. Nah, di sini nanti di teksnya ganti CE, tulisan CE. Nah, kemudian yang bawah ini button sama dengan, di tiap komponen sudah mempunyai namanya masing-masing ya, namanya sudah kita rubah. Nama ini penting sekali ya nanti pada saat kita pengkodingan ya. Jadi ibarat kita memanggil nama, jadi pada saat kita mengcoding nanti kita tidak salah memanggil objeknya. Makanya penting sekali untuk diberi nama ya setiap komponennya. Nah, sekarang untuk bagian form ya. Tadi komponen yang ini sudah kita rubah, tinggal komponen form. Kalian klik pada komponen form sembarang saja. Misalnya di sini klik. Nah, di sini kan masih form 1 ya. Kita ganti di bagian properti teksnya. Ya, cari properti form ya. Dengan diklik sini form, nah otomatis nanti propertinya akan menunjuk punyanya form ya. Nah, di sini di bagian teksnya diganti judulnya kalkulator, atau pakai C juga boleh, kalkulator, kalkulator. Oke, udah ya. Oke, untuk desain interface-nya sudah selesai. Nah, kalau sudah mau selesai mendesain interface, berarti saatnya kita akan mulai mengcoding atau membuat kodenya ya. Oke, kode yang akan kita buat adalah pertama kita akan menampilkan hasil apa? Ketika kita menekan tombol ini, misalnya 1, maka angka 1-nya muncul di layar sini ya, di text box hasil. Seperti ini. Misalnya kita tekan 1, maka akan muncul di sini angka 1. Tekan 2, muncul angka 2. Tekan 3, muncul 3 dan seterusnya. Ya, kita akan membuat kodenya seperti itu. Kodenya seperti apa? Oke, perhatikan baik-baik ya. Pertama kita akan memasukkan kode di bagian button angka 1 ya. Kalian klik di button angka 1, kalian klik 2 kali ya. Klik 2 kali atau double klik. Klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul jendela codingnya atau code view-nya ya di sini. Di private sub button angka 1 ya. Di sini kita ganti. Nah, tadi maksudnya ketika kita akan memencet tombol 1, maka hasilnya muncul di text box hasil ya. Berarti di sini kita panggil text box hasil titik teks ya, sama dengan text box hasil titik teks ditambah tadi nama buttonnya apa? Nama buttonnya, nah di sini ada ya, button angka 1. Button angka 1 titik teks ya. Nah, ini codingnya. Ya. Bisa kita coba dulu. Kita start. Kita klik tombol start. Nah, kita klik 1. Oke, benar ya, muncul angka 1. Nah, kita tutup kembali. Kita klik tanda silangnya. Kita kembali ke sini ke bagian form design ya.
Form design ini untuk menampilkan tampilan form kita, sedangkan form 1FB ini untuk menampilkan jendela coding kita ya. Kita akan bolak-balik antara dua jendela ini ya. Lanjut, lakukan hal yang sama di tombol 2 sampai tombol 0 ya. Oke, kita lanjut lagi ke tombol 2. Kalian seleksi ke button angka 2, double klik atau klik 2 kali. Nah, ini kita kopikan saja ya. Kita kopikan, diklik, kemudian tahan, seleksi sampai selesai, kemudian Ctrl C, bawa ke sini Ctrl V. Nah, di sini ganti ini kan angka 2, maka di sini ganti angka 2. Nah, lanjut kembali ke form design, klik 2 kali di tombol atau button angka 3. Nah, ini button angka 3. Lakukan hal yang sama, kita pastekan Ctrl V pada keyboard. Nah, di sini button angka 1-nya ganti jadi button angka 3 ya. Di sini ganti 3. Lanjut ke button 4, lakukan hal yang sama. Tekan Ctrl V. Nah, sama diganti. Di sini kan button angka 4, maka di sini 4. Kemudian 5, Ctrl V, sini ganti angka 5, kembali ke form design, double klik, Ctrl V, ganti angka 6, kembali ke form design, 7, Ctrl V, di sini angka 7, 8, Ctrl V, tapi di sini adalah angka 8. Kemudian ke angka 9, button 9 sama Ctrl V, kemudian di sini 9. Nah, untuk angka 0 nanti dulu ya. Angka 0 ini ada kodenya tersendiri. Oke, kita pastikan dulu ya. Kita tes, kita jalankan, klik start, coba kita tes apakah muncul angka 1 sampai 9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berhasil ya. 9 angka muncul di layar ya. Kemudian kita tutup, klik tanda close atau tanda silang. Nah, kita kembali ke desain ya. Selanjutnya untuk angka 0, khusus untuk angka 0, nah, kalian seleksi dulu button angka 0, kemudian double klik ya. Ketikkan kode berikut. Kita akan memulai menggunakan percabangan. Sebenarnya percabangan ini akan kita mulai di semester berikutnya, tapi tidak apa-apa untuk pengetahuan kalian ya. If text box hasil titik teks, tekan spacebar untuk memilih ya. Spacebar itu yang untuk spasi. Simbol kurang lebih sama lebih dari ya. Tekan tombol shift ke kanan ini yang ada di keyboard. Kemudian tanda kutip 2 kali ya. 1, 2. Nah, then enter text box hasil titik teks sama dengan shift 0, kutip 2 isi 0, kutip tutup, kemudian enter, ditulis else text box hasil titik teks sama dengan kutip 2 isinya 0 ya, and if. Oke, kalau sudah kita cek dulu, kita start apakah benar muncul angka 0-nya. Oke, sudah muncul ya, berarti codingnya sudah benar. Kita close lagi, lanjut ke coding berikutnya ya. Di coding untuk memasukkan angka ke layar sudah selesai. Kita lanjut ke coding berikutnya, yaitu coding untuk
mengclear ya. Nih, tekan tombol CE nya ini ya, kita akan membuat kode untuk clear. Jadi ketika kita klik CE, otomatis layarnya kosong seperti ini ya. Misalnya saya tulis, nah saya klik CE, nah nanti hilang ya, kosong. Nah, caranya seperti apa? Kita klik 2 kali di button clear ya. Di button clear ini kalian klik 2 kali. Nah, nanti di sini ada private sub button clear ya. Kita kasih kode text box hasil titik teks itu sama dengan kutip 2 kali kosong. Maksudnya hasilnya kosong, tidak ada isinya. Kita tes, kita coba. Nah, kita isikan, kemudian tekan CE. Oke, berhasil ya, layarnya kembali kosong. Tutup lagi. Nah, kembali ke form design. Nah, setelah tombol CE sudah selesai, kemudian kita akan membuat kode untuk button operasinya ya, operasionalnya atau operator tambah, kurang, kali, bagi. Kalian klik button tambah, klik 2 kali, nanti dia masuk ke button tambah klik ya. Nah, di sini kalian ketikkan kode berikut. Text box hasil titik teks sama dengan kutip 2 kali, then exit spacebar sub spacebar enter. Oh ya, nah ini kita akan membutuhkan variabel ya. Kita akan mulai membutuhkan variabel. Maka kembali dulu, kalian scroll ini ke atas ya, ke bagian paling atas. Nah, di bawah tulisan public class form 1 ini kita akan deklarasikan dulu variabelnya ya. Tekan enter. Kita akan mendeklarasikan dulu variabelnya. Dim. Variabel pertama namanya bilangan 1. Kemudian variabel yang kedua, tempat kita untuk menyimpan nilai yang kedua itu namanya bilangan 2, as single ya, as single spacebar enter. Dim lagi, lambangnya apa ya, lambang operatornya as string spacebar ya, sambil tekan spacebarnya. Oke, kita kembali ke tadi desain di kode di button tambah ya. Nah, di sini kita lanjutkan kembali tadi setelah sampai sini enter kembali, tuliskan bilangan 2 bilangan 1 sama dengan C string kurung buka text box hasil titik teks kurung tutup enter. Kemudian lambang sama dengan, di sini kan lambangnya tambah ya, maka kita kasih kutip 2, kemudian kasih simbol tambah kutip 2 lagi, enter. Text box hasil titik clear. Ini ada clear kurung buka kurung tutup. Oke. Nah ya, ini untuk kode untuk simbol atau operator tambah ya. Lakukan kode yang sama di button yang lain, button kurang, kali, bagi ya, sama kodenya. Kalian klik 2 kali di button kurang. Nah, kita kopikan saja di sini
dari if sampai clear. Kita tekan, kita geser, tekan, jangan dilepas. Setelah di clear sampai clear selesai baru dilepas. Kemudian Ctrl C di keyboard, bawa di sini, Ctrl V. Di sini di lambangnya kalian ganti min ya, atau kurang, simbol min. Kemudian di button kali sama, kita pastekan Ctrl V, di sini ganti kali atau bintang ya, gitu. Yang bagi sama, klik 2 kali, Ctrl V, di sini ganti simbolnya jadi bagi. Oke, untuk semua operator sudah kita kasih kodenya. Ini untuk tambah, ini untuk penambahan, ini untuk pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, lanjut kita akan mulai membuat button sama dengannya ya, hasilnya. Kita klik di button sama dengan ya. Kita klik 2 kali di button sama dengan, klik. Nah, kalian ketikkan kode berikut ya. Dim hasil as single, spacebar, enter, bilangan 2 sama dengan C string ya, C string, spacebar, kurung buka, text box hasil, titik, teks, kurung tutup, enter. Kita gunakan select case ya, select case, lambang, enter, case, spasi, kurung kutip 2 tambah, kutip 2 tutup, enter, hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2, enter, sama kita tulis lagi case kutip 2 kurang kutip 2 lagi tutup, kemudian enter, hasil sama dengan bilangan 1 dikurang bilangan 2, enter lagi, case spasi kutip 2 pembuka, kemudian kutip kita isi bintang, shift bintang, kutip 2 tutup, enter, hasil sama dengan bilangan 1 dikali atau tanda bintang bilangan 2. Lanjut, enter, case spasi kutip 2 lagi tapi simbol bagi, kutip 2 tutup, enter lagi, hasil spacebar sama dengan bilangan 1 bagi bilangan spacebar 2. Kemudian sudah end select ya. Setelah end select sini enter ya. Setelah kode end select tambahkan kode text box hasil titik teks sama dengan hasil. Oke, sudah ya codingnya, sudah selesai. Case 1, case 2, case 3, text box 1 hasil.
kita tes hasilnya, klik start, kita coba. Oke, tidak ada error ya. 1 kita klik tambah 2 kita klik sama dengan hasilnya 3. Nah benar ya, kita cek lagi. 5 dikali 6 sama dengan 30, benar ya. Clear lagi. 8 dibagi 2 cek 4. Nah berarti benar ya hasilnya. Oke, jadi semua buttonnya sudah beroperasi dengan benar ya hasilnya. Oke, lanjut. Kita belum memberi kode untuk yang tombol plus min dan tombol komanya ya. Ini plus min ini untuk kalau kita ingin menggunakan bilangan negatif ya. Kalau kita pakai koma atau titik ini untuk bilangan yang desimalnya ya. Kita tutup lagi, kita close, klik sini silang. Oke, di form design kalian klik 2 kali di tombol plus minnya ya, di tombol sini klik 2 kali, klik. Nah di situ kalian ketikkan kode berikut. If text box hasil titik teks sama dengan kutip 2 kali ya, then exit sub, kemudian enter. If file kurung buka text box hasil titik teks kurung tutup lebih dari 0, then enter text box hasil ini titik teks sama dengan file kurung buka text box hasil titik teks dikalikan simbol kali minus 1 ya, minus 1. Enter. Else enter lagi text box hasil titik teks sama dengan file kurung buka text box hasil titik teks kurung tutup kali minus 1 and if. Nah udah selesai, kita tes lagi tombol start, kita klik start. Oke, coba kita tes misalnya 9 minus ya, minus ditambah 8, harusnya hasilnya minus 1 ya. Kita cek sama dengan oke, bener ya, minus 1. Jadi benar ya. Oke, lanjut, kita tutup dulu, kita close tadi ya. Kita akan mengkode yang terakhir yaitu di tombol koma ya, tombol koma. Kalian klik 2 kali di sini, tuliskan kode text box hasil titik teks sama dengan text box hasil ditambah button koma ya, cari button. Nah ini button koma spacebar titik teks. Oke, kita coba ya, kita klik start lagi. Oh ada yang error, no operator Oke, ada yang error ya. Kita tutup.
tes lagi. Oke, tidak ada muncul error lagi ya. Kita tes misalnya 2,5 ditambah 3,5 sama dengan 6. Cek lagi 2,75 dikurangi 1,35. Nah, hasilnya 1,4. Nah, ini oke, ini sudah jadi ya kalkulator kita, bisa kita pergunakan, sudah berjalan dengan benar. Nah, jika kalian project kalkulator kalian sudah jadi, sudah bisa dijalankan dengan benar, berarti project kalian hari ini sudah sukses. Nah, untuk project berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan membuat kalkulator saintifik ya. Tambah lagi fungsinya, nggak cuman tambah kurang bagi hasil ya, tambah kurang kali sama bagi, nanti bisa mencari sinus, cosinus, tangen ya. Itu untuk yang kalkulator saintifik kita akan buat di pertemuan berikutnya. Oke, silakan kalian coba lagi ya. Jika masih ada yang error, perhatikan kembali kodenya, siapa tahu ada yang salah ya. Perhatikan titik koma kemudian penamaannya ya, barangkali salah penamaannya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak tutorial dari saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.